Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami mau belajar, pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di kitab Roma pasal yang ke-8. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayat 12 sampai dengan ayat 25. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Mari saya akan mulai dulu dari ayat 12 dan 13. Dari Roma 8 ayat 12 dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, sebab tubuh kita, tubuh yang telah jatuh ke dalam dosa ini, tubuh penuh kedagingan. Tapi kalau oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan daging, justru firman Tuhan berkata, kamu akan hidup. Nah, dari sini kita bisa melihat satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa semua manusia pasti berhutang. Saya ulangi lagi, semua manusia pasti berhutang. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkata, Pastor, saya berhutang sama siapa? Saya nggak berhutang sama siapa-siapa. Uang saya banyak, saya malah banyak orang yang ngutang sama saya. Oh ya, tetap kita semua orang yang berhutang. Maksudnya apa? Kita hanya ada dua pilihan. Kita berhutang pada roh, pada Tuhan, atau berhutang pada daging, pada kerajaan kegelapan. Orang yang berhutang akan menuruti orang yang memberinya hutang. Oke? Itu sudah hal yang biasa. Kalau ada orang yang berhutang, harus hidup menurut kepada yang mengutangi. Nah sekarang, dahulu ketika kita belum mengenal Kristus, kita berhutang kepada daging, kita berhutang kepada kerajaan kegelapan. Makanya kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam daging. Oleh karena itu penebusan Kristus yang menebus kita dari dosa membuat kita tidak lagi berhutang kepada daging. Karena Kristus yang menebus kita, sekarang kita yang berhutang sama Kristus. Oke, saya ulang lagi. Dahulu kita berhutang kepada daging, maka kita hidup dalam dosa. Orang yang berhutang pasti akan menuruti orang yang mengutanginya. Itu sebabnya karena kita berhutang pada kerajaan kegelapan, kita hidup menurut kedagingan. Tetapi sekarang, ketika Kristus menebus kita, dibeli lunas, itulah penebusan, maka kita tidak lagi berhutang kepada daging. Kita tidak lagi berhutang kepada kegelapan, sebab Kristus telah membeli kita lunas di atas kayu salib. Kemudian setelah itu, setelah Kristus membeli kita lunas di atas kayu salib, maka Bapak Ibu Saudara ya, maka kita sekarang berhutang sama Kristus. Ingat, itu sebabnya saya selalu berkata penebusan itu bukan sekedar konsep teologia yang diteorikan terus bikin ngejelimet, enggak. Aplikasinya justru ada di sini. Oleh karena penebusan sekarang kita berhutang kepada Kristus, itu loh aplikasi yang paling penting daripada penebusan. Sebab Kristus yang menebus kita dari dosa. Nah, saya juga enggak boleh lupa mengingatkan ini. Mungkin ini terdengar permainan kata-kata Bapak Ibu, tapi ini bukan permainan kata-kata sih menurut saya. Ini punya deep meaning. Saudara pasti sering mendengar orang bilang begini, Tuhan menebus dosa kita. Nah ini statement yang salah. Secara teologis salah, dalam Alkitab pun gak ada. Yang benar adalah Tuhan menebus kita dari dosa. Yang ditebus bukan dosa, tapi kita dari dosa. Kenapa? Dosa daging yang menghutangi kita, kita hidup menurut daging. Yang Tuhan tebus siapa? Kita, bukan dosa. Yang ditebus adalah sesuatu yang berharga. Kalau saudara mau beli mobil, misalnya
Saudara berhutang dan belum bisa diambil mobilnya, misalnya ini ya, sama dealer. Yang ditebus apa? Bukan dealernya. Kita menebus mobil dari dealer sehingga mobil itu menjadi milik kepunyaan kita. Sebab yang kita inginkan yang berharga itu mobilnya. Jadi bukan kita menebus dealer, enggak. Kita menebus mobil dari dealer. Nah, ini sama. Yang berharga di mata Tuhan kita. Tuhan gak ada kepentingan buat menebus dosa. Dosa itu menjijikkan. Tidak bernilai sama sekali di hadapan Tuhan. Yang bernilai itu kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan menebus kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi dimiliki oleh kerajaan kegelapan. Sekarang kita dimiliki oleh Kristus. Paham ya? Ini sangat penting. Nah, kemudian dikatakan di sini gini, penebusan Kristus menebus kita dari dosa, maka kita dibebaskan dari hutang dosa. Tapi sekarang kita menjadi berhutang kepada Kristus. Oleh sebab itu, kita menjadi penurut-penurut Kristus. Karena kita berhutangnya sama Kristus. Nah, menjadi penurut Kristus akan berakibat kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Nah, kata di sini kan ayat ini diakhiri dengan jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka kamu akan hidup. Kalau hidup menurut daging akan mati, lihat ya, ini nih paralelnya. Hidup menurut daging akan mati, menjadi penurut Kristus, hidup oleh roh, itulah kehidupan, atau kamu mendapat hidup. Kata yang digunakan zao, di mana memiliki akar kata yang sama dengan zoe. Ini bicara hidup yang berkualitas. Ya, hidup yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sekarang kita masuk ke ayat 14. Kita ingat, menurut daging kematian, menurut roh kehidupan. Kita hanya ada di antara dua pilihan ini. Kalau kita mau disandra oleh kedagingan kita, berakibat kematian. Tapi kalau kita mau masuk penjaranya Tuhan, menjadi penurut Kristus, berhutang sama Kristus, kita memperoleh kehidupan. Ya, jadi tidak ada yang bebas hutang. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang menjadi milik Kristus dibawa ke dalam hubungan dengan Allah sebagai anak-anaknya. Ayat ini luar biasa sekali. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, tadi saya katakan menjadi penurut Kristus. Sekarang kita mengikuti Kristus, kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita diberikan status yang baru, yaitu anak Allah. Ciri-ciri mereka yang dipimpin Roh Allah, ya, itu seperti murid yang dipimpin gurunya, seperti prajurit yang dipimpin panglimanya. Dibutuhkan apa? Ketaatan. Mereka harus menuruti kepada pimpinan mereka. Itu sebabnya Kristen itu tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri, ya, kepada pimpinan Roh Allah. Ketika kita mengikuti pimpinan Roh Allah, maka kita akan dibawa kepada kebenaran. Jadi kita yang perlu menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Allah. Ya, jadi ketika kita ikut pimpinan Roh Allah, kita dibawa ke dalam kebenaran. Nah, sekarang orang-orang yang dipimpin Roh Allah memiliki hak istimewa, diangkat, dikasihi, diakui sebagai anak-anak Allah. Disinilah keselamatan terjadi. Apa itu keselamatan? Saya berkali-kali menegaskan, ya, keselamatan itu bukan soal mati masuk surga atau masuk neraka. Itu ajaran dunia, saudara. Tetapi kenapa saya katakan di sini terjadi keselamatan ketika kita diangkat jadi anak, yaitu kita bisa kembali manunggal dengan Tuhan. Kalau dulu dosa memisahkan kita dari Allah, sekarang sekarang keselamatan membuat kita bisa kembali menyatu dengan Allah. Melalui siapa? Jalannya hanya Kristus. Makanya orang yang dipimpin Roh Allah punya hak istimewa sebagai anak Allah. Disinilah terjadi keselamatan, yaitu manunggal dengan Allah. Sekarang pertanyaan refleksi buat kita, dan saya percaya inilah peperangan semua orang Kristen.
Ini peperangan saya juga. Kita harus bertanya sama diri kita. Yes, kita umat tebusan. Pertanyaannya, apakah kita dipimpin Roh Allah atau kita dipimpin oleh kedagingan kita? Inilah peperangan hidup Kristen. Kita mau hidup menurut daging atau menurut Roh? Betul, secara de jure kita telah dimiliki Allah. Tetapi dalam hidup ini, ingat, keselamatan itu bukan satu titik, satu garis di mana kita kembali lagi ke rancangan semula. Kita mau dipersatukan lagi dengan Allah. Nah, kerak-kerak hidup lama kita itu harus dicopot. Saudara, saya tahu ini proses. Yang dulu suka iri hati, mungkin belum bisa hilang total iri hatinya. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, karena kita anak Allah, begitu kita ada iri hati, Roh Kudus mengingatkan, ya, hati kita itu loh yang berubah. Kita bisa tahu, oh ya, aku gak boleh iri, aku harus cukup dengan apa yang ada padaku. Kan gitu. Hati kita yang diubah. Kalau dulu udah iri malah makin dengki. Gila ya tuh orang tuh. Itu reaksi kita. Sekarang enggak. Dulu marah-marah terus, ada apa dikit diledakkan. Pokoknya marah, ngomel. Tapi sekarang kalau dipimpin Roh Allah gimana? Mulai bisa kendalikan emosi. Sesekali bisa gak lepas kontrol lagi? Bisa. Tapi dia cepat sadar, menyesal, Tuhan, ampun Tuhan. Harusnya tidak setiap hal aku perlu marah. Ya, ada orang yang bilang, oh Yesus juga marah. Oh iya, Yesus marah untuk kepentingan Bapaknya, bukan diri sendiri yang dirugikan. Ya. Tapi kita bisa jujur kok dengan diri kita sendiri. Kita ini pemarah atau bukan? Nah, orang yang dipimpin Roh itu mulai bisa lebih mengendalikan emosinya. Saya temperamen, saudara. Tapi di sini saya pun belajar. Saya tuh mau dipimpin Roh Allah atau mau dipimpin kedagingan. Ini memang peperangan hidup Kristen. Kita mau menurut daging atau mau menurut Roh. Pilihan ada di tangan kita setiap hari. Itu sebabnya kita harus setiap hari mengenakan manusia baru terus menerus. Setiap hari melepaskan kedagingan-kedagingan kita. Ya. Kalau enggak repot, saudaraku. Ya. Nah, inilah seninya hidup Kristen. Inilah indahnya hidup Kristen. Ya. Jadi apakah kita dipimpin Roh Allah atau kita dipimpin kedagingan kita? Ini jadi pertanyaan refleksi buat kita. Kalau kita benar anak-anak Allah dipimpin Roh Allah, kita pasti mau jadi penurut Kristus. Kita matikan, kata Paulus bilang, matikan perbuatan-perbuatan daging. Kita yang harus proaktif mematikan. Karena kita sudah dimiliki Kristus, sekarang kita maunya jadi penurut Kristus. Kita gak mau lagi menuruti daging. Kalau kita masih mau menuruti daging kita, ya kita bukan milik Tuhan dong. Ya, oke, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Ingat, selalu saya katakan, dosa adalah perbudakan. Maka jalan keluar dari dosa adalah penebusan. Orang selalu bertanya, kenapa gak minta maaf saja? Ya, kenapa Tuhan gak maafin manusia saja? Loh, dosa ini masalah kemelesetan, ini masalah perbudakan, harus ditebus. Kalau gak ditebus, cuma dimaafkan, kita akan terus hidup menurut daging, sebab kita berhutang pada kegelapan. Harus ditebus oleh Kristus supaya kita menjadi penurut Kristus. Hidup menurut Roh, jadi penurut Kristus. Ya. Dan satu lagi, kenapa harus ditebus? Sebab orang yang diperbudak tidak bisa melepaskan dirinya dari perbudakan kecuali ada yang menebusnya. Orang yang dalam perbudakan selalu hidup di bawah ketakutan. Jadi kalau orang sudah dalam perbudakan, itu nggak bisa lepasin dirinya kecuali ada yang menebus. Nah, Kristus menebus kita.
Orang yang ada dalam perbudakan selalu hidup di bawah ketakutan. Ya, selalu hidup di bawah ketakutan. Tetapi kita menerima roh anak Allah, ya, kita dibebaskan oleh Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Sekarang kita hidup dalam keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kedagingan kita. Yesus menebus kita, membuat kita bebas dari perbudakan dosa dan tidak lagi hidup di bawah ketakutan. Ada orang yang takut masa depan, takut kematian, takut penderitaan, takut banyak hal. Orang percaya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Apa yang paling ditakuti manusia? Kematian. Apa yang paling ditakuti oleh semua orang? Kematian. Tapi Kristus mengalahkan kematian. Apalagi yang harus kita takuti? Kalau kematian saja kita tidak takuti, apalagi yang harus kita takuti? Seruan ya Aba ya Bapa, ya tadi kan menyebut ya Aba ya Bapa, itu kalau dalam KJV itu keraso, crying. Seruannya tuh seperti anak yang menangis memanggil bapaknya. Tuh, ada keintiman, ada ikatan emosional di sana, ya. Ada keintiman di situ, ada ikatan emosional. Ini seruan istimewa, saudara. Bukan cuma sembarang seruan liturgi semata, tidak. Tapi ya Aba, ya Bapa, ini seruan seorang anak yang punya ikatan batin dengan ayahnya. Ini seruan keintiman. Nah, itu kalau kita punya roh Allah dalam diri kita, ya. Ayat 16 dan 17, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang-orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah ahli waris. Saudaraku, ada 3 hal di sini. Yang pertama, hanya anak yang menjadi ahli waris. Hanya anak yang berhak menerima janji-janji Allah. Ada banyak orang Kristen rajin mengklaimkan janji Tuhan kayak klaimin asuransi, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Sedangkan setiap orang yang dipimpin oleh roh, merekalah anak-anak Allah. Jadi hanya anak yang dapat ahli waris yang berhak menerima janji. Kapan terimanya? Nah, ini di sini jelas dikatakan, ya, bersama-sama dengan Kristus. Ini on the context, ini konteks tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Kristus akan menyatakan diri. Kalau saudara baca terus di ayat selanjutnya, nanti kita akan bahas minggu depan, maka kita tahu bahwa kita akan menerima pemenuhan janji itu bersama Kristus. Bersama Kristus. Kapan? Ketika Kristus menyatakan dirinya. Parousia, Yesus pasti datang kembali. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu dan jangan ada yang menebak-nebak. Kalau ada yang kasih tanggal, kasih bulan, itu sudah pasti ngawur, saudaraku. Kapan waktunya? Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang nebak-nebak, kasih tanggal, kasih bulan lah, itu sudah pasti ngawur total. Ya, tapi Kristus pasti akan menyatakan diri dan di sana kita akan menerima janji-janji Allah dalam kepenuhannya. Klausulnya apa? Lihat, jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. There is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya. Saudara, orang percaya harus memikul salib. Jangan suruh Tuhan yang pikulin salib kita. Kita yang harus menyangkal diri, pikul salib. Itu bicara apa sih menyangkal diri dan pikul salib? Itu bicara kita melepaskan ego kita, melepaskan kedagingan kita. Saudara boleh kaya raya, boleh punya banyak fasilitas, boleh jadi artis terkenal yang hidup dengan popularitas, nggak ada yang salah dengan itu semua. Tapi saya pastikan apapun kondisi hidup saudara, mungkin masyarakat umum melihat saudara sebagai orang yang beruntung, ya.
Tapi itu tidak membuat saudara tidak usah pikul salib. Ya, tetap setiap orang percaya pasti pikul salib. Yang namanya pikul salib pasti tidak enak. Nggak ada salib yang enak. Ya, nggak ada penggambaran pikul salib itu sambil bersiul-siul santai. Pikul salib itu berat, saudara. Mematikan daging, mematikan manusia lama kita, mematikan ego kita itu berat. Kadang-kadang membuat kita tersayat-sayat, teriris-iris, kedagingan kita diiris. Tapi di situ Tuhan mau memurnikan kita. Ya, di situ Tuhan mau memurnikan kita. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ingat, tadi saya katakan, kapan kita akan menerima janji itu? Nanti ketika Kristus menyatakan diri yang kedua kali. Dan ini rupanya, inilah yang membuat Paulus dalam tanda petik tidak kehabisan bensin dalam pelayanannya. Pelayanannya memang berat dan sukar. Paulus menghadapi banyak tantangan dari non-Kristen, dari Kristen Yahudi, sampai juga dari jemaat yang ia layani. Tapi Paulus gak pernah mundur, saudaraku. Paulus itu, kalau saya membaca kisah hidup Paulus itu, hati saya tergetar, saudara. Ya, tantangan buat dia dari berbagai pihak. Orang yang dia layani pun tuh bisa kalau orang zaman sekarang kurang ajar sama Paulus. Contoh jemaat di Korintus. Ya, ada oknum-oknum yang tidak menghargai Paulus, nggak apa-apa, saudaraku. Tapi Paulus nggak pernah berhenti melayani, sebab yang dia layani bukan manusia. Yang dia layani itu Tuhan. Dan pengharapan akan kemuliaan ini yang membuat Paulus tidak kehabisan bensin dalam pelayanannya. Dia tidak jadi kecewa, stop melayani orang-orang yang mengecewakan, dan dia terus melayani. Sebab dia tahu persis kemuliaan yang akan diterima bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang memahami kemuliaan bersama Kristus yang bisa menghayati apa yang Paulus katakan ini. Pengharapan akan kemuliaan ini juga yang meneguhkan Paulus untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kenikmatan daging sementara, tapi pasti membawa kematian. Sedangkan kalau pilihan kita hidup menurut roh, terasa menyakitkan, mengikis daging kita, tapi itu membawa kehidupan yang pantas dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ayat 19-22. Sebab dengan sangat rindu semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Ada dua tafsiran mengenai semua makhluk. Tafsiran pertama mengatakan hewan juga termasuk. Ini penafsiran harafiah. Memang kalau kita lihat, hewan juga jangan pikir tidak menderita. Rusa lagi minum air di sungai, tiba-tiba ada buaya muncul. Lagi santai, tiba-tiba ada harimau atau singa yang mengejar. Ya, binatang pun memiliki penderitaan. Tapi ada tafsiran yang kedua juga berkata ini untuk manusia. Paulus menuliskan dengan gaya hiperbola, ya, dengan gaya hiperbola. Jadi intinya bahwa pada masa penantian ini memang ada penderitaan. Manusia menderita, hewan pun menderita. Sebenarnya semua makhluk pengen lepas dari penderitaan itu. Dan kita akan lepas dari penderitaan itu kapan? Ketika Kristus menyatakan diri, itulah pembebasan kita yang sebenarnya. Maka ayat 23-25, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita sudah anak Allah, maksudnya adalah kita menantikan kelepasan dari penderitaan itu. Sekarang kita memang menderita bersama Kristus, tapi kita semua menantikan kelepasan itu. Kapan?
saat anak-anak Allah dimuliakan bersama Kristus, ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dengan lain kata apa, saudara? Paulus mau bilang gini, pengharapan adalah kekuatan untuk hidup Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih, semuanya penting, saudara, ya. Semuanya penting. Memang kasih mendasari segala sesuatu, iman dan pengharapan itu tetap diperlukan dalam hidup kita. Memang saat kita menderita, mau mengikis daging kita, mungkin saudara seorang yang terpandang dan terhormat, tapi saudara lagi mau belajar ngikis daging. Wah, itu tidak gampang loh. Itu betul-betul mesti menyalibkan diri kita, ya. Memang tidak gampang, kita perlu menyalibkannya, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa itu semua membawa kemuliaan buat kita satu hari kelak. Memang belum kita lihat apa sih dimuliakan bersama Kristus. Mungkin ada orang yang orang Kristen tuh halu. Kapan? Oh ya, kata Alkitab bilang kalau udah kelihatan itu bukan pengharapan lagi. Pengharapan itu belum kelihatan, tapi pasti terjadi, saudara. Kalau dia pernah datang yang pertama kali, sekarang kalau Kristus bilang aku akan datang yang kedua kali, itu pasti terjadi, ya. Nah, di sini penjelasan terakhir, apa itu karunia sulung roh atau buah sulung roh? The first fruit dalam terjemahannya itu semacam dalam tanda petik deposit atau kemuliaan yang akan datang. Roh Kudus tinggal dalam kita, itulah jaminan buah sulung dari warisan kekal kita yang akan kita terima bersama dengan Kristus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita yang memimpin kita kepada segala kebenaran, itu adalah jaminan dari kepenuhan hidup bersama Allah nanti. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam lubuk hati setiap orang-orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang belum punya tempat beribadah, saya undang ke Life House Community di Wang Plaza lantai 2, khususnya yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Baik, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.